nggak jelas sih terbukti ya. Kayak sekarang aja juga kan istri saya tuh sakit udah 4 hari. Sekarang itu lagi sakit kesini. Batuknya belum sembuh gitu kan. Tapi karena ada kewajiban untuk mendampingi keluarganya, ya datang juga ke sini. Ya paling enggak, semoga ya maksudnya kuasa hukumnya sih ya bisa tangani Pradi, kalau enggak ya Amin. bikin. Ya kan Biar itu juga sekalian masuk ke diculik. kuasa hukum 7 terpidana dari Pradi Iya. itu. Karena kan di Padang Bu Pradi. Titin kan tahu dan Kalau sudah enggak Bu berkah. Titin. Itu putusan Saka belum ada gambaran. Belum. Kapan? Belum. Masih nunggu. Lama ya proses pra ini. Putusan Saka kirain mah seminggu 2 minggu gitu. Sebulan. Kan kalau ini 3 bulan sampai 6 bulan. Oh gitu? Ya, kalau menurut aturan. Normalnya. Ya, tapi kan saya kira akan lebih cepat karena kan kasus ini kasus viral. Tapi sampai hari ini belum. Masalahnya kan kalau PK Saka disetujui untuk 7 terpidana juga gampang. Mudah. Itu maksud saya. Paling tidak itu novum lah gitu kan. Iya. Ya, novum itu. Berpengaruh. Pengaruh banget lah. Kalau kebebasan Peggy kan gak berpengaruh sama sekali, kalau Saka berpengaruh. Ya, Sangat-sangat Kalau berpengaruh. Peggy mah kasusnya sederhana, emang yang Salah personal tangkap. udah. ya cuma error personal. Udah dah, itu mah cuma gampang. Apa-apa. Ya memang faktanya begitu. Emang faktanya begitu. Ya Peggy juga sebetulnya ya, orang banyak yang ngomong, kenapa sih Peggy gak bantuin? Apa dia gak tahu apa-apa kan kasus ini juga. Ya sebetulnya Peggy juga ngebantu lah mensupport. Iya, mendukung dia juga. Kan Peggy juga sebetulnya. beberapa kali ketemu sama Saka Tata. Cuma kan awal-awal dia kan harus nurut ya, maksudnya memang Iya. belum aman, dia masih di bawah PH. Kan sekarang dia bebas mendukung. Ketemu sama Ya kan bebas. kemarin ketemu Saka Tata, kan itu secara langsung ataupun tidak saya kira itu bentuk dukungan juga. Lagian kalau bantuan hukum dia belum Ya, apa, ya. di luar kemampuan dia gitu. Ya siapa dia kalau dianya kuasa hukum mah. Iya. Kalau Kalau dia dianya advokat bisa memperjuangkan, cuma kan dia paling ya bisa mendoakan, mensupport udah. Sering berinteraksi dengan Saka Udah lah Tata. kata saya tuh nggak usah nyari kesalahannya lagi. Bebas juga alhamdulillah, sehingga kita tinggal fokus Saka sama yang 7 terpidana udah. Apalagi yang diributin. Ya begitulah. Itu udah. Polis itu. Jaksa. Posisi gitu. Itu yang kalau narapidana di luar mau sidang-sidang. Sidang itu. Sidang. Oh, berarti sidangnya di pengadilan tetap. Oh gitu. Oh, tadi ada yang tanya bahwa Sudirmannya ke Cirebon ya. Kalau boleh sih, saya juga nganterin gak apa-apa ke Cirebon. Gendong sama saya tuh Iya. paling tidak dari gerbang sampai mobil lah. Pindahin ke lapas Cirebon ya. Alhamdulillah. Bisa lebih dekat keluarganya jenguk ya Pak. Kasihan. Dari jauh-jauh. Kan keluarga Sudirman itu dulu ketika diintimidasi sama polisi, saya simpan di rumah hampir sebulan. Oh gitu. Ibunya kakaknya Benny itu sama kakak yang satu dulu, termasuk Saka sama si Jaka, saya amanin di rumah. Ada sebulan sih. Karena waktu itu kan dikejar-kejar polisi. Ketika kasus itu tadi menjelang sidang, Oh iya. Iya iya. saya amanin di rumah saya hampir sebulan. Oh sebelum dipindah ke sini. Bukan ini apa orang tuanya. Oh keluarganya. Keluarga. Kirain masih- Jadi diamanin di rumahnya Putih. Iya Karena sih. di ini dikejar-kejar polisi. Kalau di rumahnya pengacara kan nggak berani polisi. Ya. Itu yang Sudirman kuasa hukumnya Bu Titin pas terakhir itu kapan Pak? Ya pas sidang saja, pas sidang putusan sudah. Karena kan kalau Sudirman kan berkasnya nyampur sama Eko kalau tidak salah gitu kan. Nah, Eko kan kuasa hukumnya bukan Ibu Titin. Jadi kan ada pertanyaan kenapa tidak melakukan banding Sudirman, karena berkasnya dengan berkas
tersangka atau terpidana yang ditangani oleh kuasa hukum lain. Tapi kalau misalnya yang ditangani Ibu Titin kan kayak Saka Tatal ya sampai kasasi. Terus si Rivaldi juga Buyut juga sampai kasasi. Cuma hasilnya kan menguatkan. Ini Sudirman juga palingnya sama Pradi lagi ya biar. Ya sebetulnya kan keluarga Sudirman sekarang sudah mengkuasakan ke Pradi. Sudah mengkuasakan ke Pradi. Hanya memang Sudirman ya kuasa hukumnya diambil alih teman-teman lain lah. Cuma persoalannya kan apakah misalnya pengacara yang sekarang menjadi PH-nya Sudirman mau melakukan upaya PK tidak, itu yang kita tidak paham. Karena kan kasihan yang lainnya PK Sudirman masa enggak. Kan? Kasiannya Sudirman berarti PK-nya menyusul ya Pak. Ya menyusul Prosesnya akhirnya, lama. karena kan 6 terpidana sudah didaftarkan, bahkan mungkin awal bulan ini mulai sudah. Kirain mah misalnya 6 terpidana udah bebas gitu ya Pak. Udah Sudirman nggak usah sidang-sidang. Ya nggak bisa. Ya bisa, pintunya Karena harus itu kan tepat. satu paket gitu. Nggak bisa. Kecuali kalau misalnya ada testimoni dari pelaku. Misalnya sebetulnya saya nih yang ngebunuh gitu kan. Oh gitu. Kayak Sengkon Karta gitu. Ya sengkong itu mah tas. Bisa gitu kan. Tapi kalau nggak ada kan pembuktian bahwa si terpidana itu tidak bersalah, tetap kan harus melalui proses persidangan dengan PK itu. Padahal satu paket gitu. Bisa Sama nggak Saka. sederhana. Lama juga ya. Tadi masuk jam 9 lewat 10. Mudah-mudahan benar-benar ketemu ya Pak. Ketemu sih pasti, cuma Ya bisa. lancar-lancar saja atau tidak. Gitu. Komunikasinya maksudnya gitu kan. Tidak boleh ada dokumen foto dan lain-lain. Iya, Nurhayati Mani ini hampir dari jam 9 lewat 10. Sekarang di jam tangan saya jam 11 kurang 5. Sabar netizen. Iya, Harus innallahu sabar ma'as kalau menghadapi sabirin. kasus-kasus seperti ini. Ada yang ke saya banyak yang DM, kok ini kasus Vina nggak selesai-selesai ya Bu? Aduh, kasus besar seperti ini nggak gampang. Enggak gampang. Masih prosesnya masih panjang, sabar ya, doain aja. Nggak menghadapi kasus ini. Udah, Ini kan udah hampir 4 bulan. iya. Ya cukup melelahkan dan menguras tenaga dan pikiran. Tapi ya sudahlah, diikuti saja. Apa? Nggak denger aku ya. Langsung ngomong dari situ. Ya, yang masuk ke dalam itu Ibu Titin, orang tua Sudirman, bapak dan ibunya, Feli sama teman-teman pengacara Pradi Bandung. Ya siap, semangat, insya Allah saya selalu semangat. Aduh, bukan sih udah masak ya, apa liwet sama teri. Soalnya di sini aroma ikan asinnya begitu semerbak menggoda perutku yang memang belum sarapan. Apa sih? Pas sebentar ya. Mohon mangga Bu, Nggak dikunci. mangga. Jadi guys, nanti Ibu Titin keluar dari sana, pintu sana tuh. Pintu sana keluar, jadi kalau misalnya Ibu Titin keluar pasti terpantau, pasti. Eni Uniati, ya coba nanti ya tanya Ibu Titin ya. Ibu Titin kan sudah berkomunikasi sama Sudirman saya kira. Tamsia, oke, terima kasih loh. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu gitu kan. Tapi yang jelas masuk tadi. Mudah-mudahan bisa ketemu, mudah-mudahan bisa berkomunikasi dengan Sudirman gitu kan. Kan walaupun masuk kan belum tentu juga bisa ketemu. Kalau masuk area lapas sudah
Tapi apakah bertemu dengan Sudirman atau tidak, ya saya kurang paham. Karena teman-teman yang masuk juga tidak boleh bawa alat komunikasi, dompet aja nggak boleh, masuk aja sepatu dicopot, harus pakai sandal gitu. Kamsia tak sabar, sama saya juga tak sabar dapat informasi tentang kondisi Sudirman. Dot siap, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Dutut, itu juga yang kita harapkan. Amin, mudah-mudahan semua hasilnya baik. Ini Taipei, saya sekarang lagi ada di Bancai, Cicece tuh. Dalam rangka nengok Sudirman, saya bawa rombongan ibu bapaknya sama kakaknya. Aquarius, amin, Allahumma amin. Semoga hasilnya baik buat semua. Iya, kita jadi biarin lama juga lah kan. Mungkin kapan lagi bisa ketemu dan berlama-lama. Makanya saya support lah, biarin aja lah lama juga. Ina Taipei di Bandung, Bancai, di Bandung. Caca cantik biasa aja. Bisa Fahmi Bontot, Bancai itu di Bandung. Ya Sudirmannya di dalam Izami. Sayanya nggak boleh masuk. Warul, terima kasih doanya. Doa yang sama ya buat Warul dan keluarga. Sudah, Bintang Alus, miss you. Emang Sudirman sudah bisa. Sudah, sekarang buktinya masuk. Kamsia, suami terbaiknya. Bukan suami terbaik, mantan pacar terbaik. Caca cantik, babino. Mohon, sono pisan kan antepkeun. Sama-sama Bintang Sri 90, 6 terpidana kapan prosesnya Pak? Daftar sudah tanggal 14 kemarin. Sidangnya ya barangkali awal-awal bulan ya, kita lihat saja. Saya belum dapat informasi yang akurat. Untuk sidang PK-nya 6 terpidana. Lydia Syari, sehat-sehat Bu Titin. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat juga buat Lydia Syari. Caca cantik, amin, Allahumma amin. Doa yang sama buat Caca ya. Amin, Bintang Allah miss you. Itu juga yang saya harapkan. Isami, ya siapa yang tidak kenal Pak Oto? Pak Oto pengacara hebat. Ya, sama di Pengadilan Negeri Cirebon Cita. Karena lokusnya kan di kota, gitu kan. Jadi sidangnya tetap di Pengadilan Negeri Cirebon, tapi di ruangan mana itu yang saya tidak paham. Usar Lili, amin, sehat juga buat Usar Lili. Ayati, terima kasih. Enggak, saya ini berada di bawah pohon rindang, jadi alhamdulillah nggak panas. Semangat Kamsia, terima kasih. Mimi Kacung Wawan, Taiwan hadir. Apa kabar Taiwan? Salam buat PMI di Taiwan. Bintang always you. Siap Nizami. Junedi belum, serius. Saya nggak berani ninggalin, takut ditinggalin malah nanti keluar. Panas, Cita panas. Panas Amir.
Amin. Misami, aduh saya nggak berani ninggalin, takut kemudian saya tinggalin keluar, malah suami, malah nanti begitunya keluar. Yani Sri Wahyuni, terima kasih. Ya, di sini jam 11:05. Omika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama istri, sama keluarga Sudirman, sama kakaknya Sudirman. Yati, Rusmiati, selamat siang juga. Tini, ya nantilah sebentar lah ya. Nanti rame-rame sama keluarga Sudirman, sama kakak Sudirman, sama ibu Sudirman. Hansem. Hansem, masa iya sih? Oh, Jaka enggak nih. Jaka sama Saka di rumahnya. Amin, Mizami. Aduh, saya terenyuh ya doanya dan supportnya. Muhammad 72, terima kasih Muhammad 72. Wisma belum keluar. Oh, Abu Holiday lagi on nggak? Kayaknya lagi off lah. Kalau lagi on pasti hadir duluan di kita. Ini ada Abu Holiday. Mantap, baru dia omongin nongol. Saya nunggu di dalam ya. Siap. Nggak apa-apa, masuk di dalam. Biar nungguin yang Ya, siap. Saya di sini aja lah, mantau dari jauh. Bubu belum keluar. Belum keluar. Nanti kalau keluar kita wawancara juga teman-teman yang masuk ya. Biar kita tahu apa yang dibicarakan di dalam. Baterainya aman, saya pakai power bank. Insya Allah baterainya aman. Sampai 3 jam ke depan insya Allah aman, karena saya pakai power bank. Saya pakai power bank. Mizami, terima kasih sudah support. Awas masaknya kegosongan. Masya Allah, tabarakallah. Mizami posisi di mana? Di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong atau di mana? Info Mizami. Mantap Mizami ya. Dengar ocehan aneh ya. Dengar ocehan saya. Cita Keswari iya mengboleng tuh katanya mau datang. Mungkin lagi ada keperluan lain. Mengboleng. Padahal kemarin komunikasi dengan saya. Mas Tejo, kayaknya lagi ketemu deh sekarang. Makan kita tidak paham ya, karena saya nggak bisa masuk ke dalam. Malaysia di Australia ini belum idaman piring, belum. Abu Holiday, kadia tuh Abu. Oh Taiwan, Cece.
Mizani. Terima kasih Cece, terima kasih sudah atensinya luar biasa. Ajija, terima kasih. Keisha, aku lagi di Lapas Bancai, Bandung. Mama Yanti, Abu Dhabi, apa kabar? Assalamualaikum Abu Dhabi. Sisa Maryasin, amin, Allahumma amin. Omara lagi ngopi. Ada yang ngasih. Maria, terima kasih, tetap manteng. Ina Taipei, iya itu tukang apa itu tuh piring tuh. Apa bakso tahu itu apa? Cuma di luar jauh dari saya. Premier Tali. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat juga di sana. Cita, kada honornya dipotong atau terkonsentrasi masalah deh. Alangkah bahaya. Engke lamun salah temuan deh. Ya bakso Malang, aduh Mizani kangen bakso Malang ya. Kan ada rumah makan Indonesia kalau nggak salah di Taiwan itu di Kaohsiung. Karena saya pernah ke Kaohsiung. Saya pernah ke Taipei, tapi dalam rangka urusan kerja. Ini rekan Citayam Depok hadir Pak. Selamat datang. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu di Citayam. Mizami itu sama. Mizami sama Cita satu frekuensi. Iya beda ya. Oh iya, terima kasih doanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua terrealisasi. Iya Mizami. Ya kade Mizami masaknya juga kegosongan. Itu hati-hati juga buat Cita. Nanti malah kerjaannya salah. Yalah jelas ya Indo ya kan kalau bakso di Taiwan itu tidak original gitu kan. Oh gitu ya pakai handset itu kan. Ya kan handset dengar suaranya kan pengen tahu gambarnya juga ya Cita ya. Jadi kalau pakai handset kan gambarnya tidak bisa terlihat. Jadi mantengin pakai handset ya mantengin suaranya pada adang. Mizami beda sekali ya rasanya ya. Iya Mizami pantau gambarnya, pengen tahu gambarnya juga walaupun gambarnya juga begini-begini saja ya. Abu Lidah. Nya di geruan dulungannya, di geruan bosman kemana tuh kadenge kena pikik deh. Siti Nuraman, oh tidak paham dikasih berapa lama tuh ya. Tapi ini sudah hampir, tadi masuk jam 9:10. Suaranya nyatur nuhun aduh. Komaria suara padadang candu, masya Allah tabarakallah, subhanallah, wa bihamdi, amin. Hatur nuhun, terima kasih. Sip, tos 2 jam atuh, langkung atuh 2 jam mah. Di jam 8 langkung 10 menit tadi tempat ke markas lah. Ya, 2 jam lewat 5 menit. Tadi masuk jam 9 kurang jam 9 lewat 10, sekarang jam 11 lewat 1/4 di jam tangan saya. Isya, terima kasih. Nanti pantengin ini apa keluarganya Sudirman ya. HIJKLM kayaknya sudah deh, sudah ketemu, sudah 2 jam.
Waduh, karena maghrib mah tuh tekor saya kuotana coy. Tapi siaplah di layanan sampai jam seberapa oke lah. Sudah bawa cadangan kuota yang luar biasa. Nanti ini apa hotspot lah, pakai hotspot dari handphone Abu Holiday lah. Insyaallah. Supiano Darso kayaknya bisa deh ya. Bu Holiday nyesok antarkan atau wifi na kadilah. Lama banget siap Anik Nurohma ya lama banget. Duduk. Ya itu. Aduh etarang mbak. Alim nyebatkan eta bab eta isin Sidiono Darso Abu Holiday normal lo alibi itu normal tuh. Ya cita kata Abu katanya normal itu tuh alibi dasar kriminal cat. Amin Mizami, amin Allahumma amin. Saya punya keyakinan itu Mizami. Nah, itu kriminal kata ucing garong. Aduh, Masya Allah, hampura Abu, hampura. Lain ngomongkan orang Melayu. Tapi nyaritakan. Amin, Mamiyo, mudah-mudahan kabar baik. Sepakat, setuju, yes. Satu menit lapisan ya, Masya Allah, tabarakallah. Nggak tahu nih jam berapa keluarnya ya, Sally nggak tahu. Banggo sawainu lebat nepangan Sudirman. Ayah Ibu Titin, alhamdulillah tiasa lebat. Lalu ayah Pak Sujono Pradi Bandung, lalu Beni juga masuk. Lalu kedua orang tua Sudirman tentu masuk lah ya. Saya tidak paham apakah bisa ketemu dengan Sudirman atau tidak. Cuma masuk ya. Gitu. Aku ya memang aku mah begitu menurut orangnya. Oh Bang God ada yang nyapa Mamiyo. Is pula atau sholat mah off dulu sholatnya. Dari sini mah belum zuhur sih. Nanti kalau zuhur juga aku off dulu ya sebentar ya sholat dulu. Mamiyo iya nggak boleh bawa kamera, bawa dompet aja nggak boleh. Keluar katanya. Mau keluar? Ya. Oh, coba katanya ada info mau keluar. Mau keluar katanya. Ya, kita coba merapat. Semoga bisa ketemu ya. Ya, amin. Allahumma amin. Oke guys, katanya mau keluar ya. Coba saya merapat ke pintu gerbang. Nyupir sendiri dari mana? Dari Cirebon Pak? Oh, saya mah kemana-mana aja jadi nyupir sendiri, udah saya mah supir. Nyupir pribadi. Ya, supir ini. Kemana-mana saya ini, karena kan istri saya juga nggak bisa disupirin orang. Jadi kalau saya nggak ada waktu buat nyupir, ya dia naik umum. Luar biasa ya. Tuh, keluar tuh. Ah, ya keluar bos. Hei! Hei!
Sini aja bu. Ini alhamdulillah bisa keluar dengan selamat. Jangan-jangan dari Jumat bisa pulang ke Cirebon. Amin, Allahumma amin. Nah, sini aja yang ngadem. Oh, wawancara dulu ya? Lanjut dulu Mas. Apa kejadian di dalam? Ya tentu itu yang ngomong. Stop, Bapak. Ya, Mas Beni aja, Mas Beni. Silakan. Ayo Pak. Ya. Ya. Kang tadi udah ketemu sama Sudirman? Udah, alhamdulillah. Apa aja yang diomongin? Ya, kalau diomongin banyak sih ya. Di intinya sih pada intinya ya mau dipindah ke lapas lah kalau secara mengizinkan keluarga itu ya dekat. Ya. Jadi selama ini keberadaan Sudirman sendiri gimana? Sekarang Selama ini? Ya, cerita apa? Waktu itu di Polda. Iya. Saya dapat info itu baru itu pas kemarin. Nah, sekarang saya baru besok ketemu. Dan Sudirman cerita nggak kenapa dia dipindahin ke Polda? Kalau Sudirman ini cerita itu di Polda ya sampai itu ya Bu ya. Ya, jadi kalau informasinya di Polda itu ketika Sudirman dibawa dari Cirebon ke Polda sampai pukul 4 pagi itu Sudirman tidak pernah mengakui perbuatannya. Tetapi pada jam 4 subuh Sudirman dilempar pakai batu, akhirnya terpaksa apa yang mereka inginkan seperti peristiwa di 2016. siapa Bu yang melempar pakai batu? Tadi namanya siapa disebutkan tapi saya lupa namanya. Jadi masih menerima perlakuan yang tidak semestinya di Polda. Nah, kalau misalnya ada informasi Sudirman menginap di hotel itu salah besar. Tadi kami sudah mengkonfirmasi ternyata Sudirman di Polda itu ditaruh di PPA kayaknya, di PPA. Jadi di tahanan perempuan itu dipisahkan memang. Tetapi tidak pernah Sudirman sendiri tidak pernah memegang handphone. Karena kan isunya memegang handphone dan sebagainya, tidak. Itu hanya dipinjami tetapi diambil lagi gitu. Kalau itu pun karena ada komunikasi. Tadi kakaknya nanya, pernah nggak Sudirman ngomong udah nyaman? Ternyata dia tidak pernah melakukan WA seperti itu. Jadi memperlihatkan uang dan sebagainya, dia juga tidak pernah paham. Jadi tadi banyak cerita masalah yang terjadi di Polda, kemudian juga mengeluhkan punggung bagian belakang punggungnya sakit, dia tidak bisa duduk terlalu lama. Dia cerita itu ditembak pakai peluru karet di belakang punggungnya waktu di Polres Cirebon. Jadi dia banyak cerita itu, tapi alhamdulillah terima kasih kepada Kalapas Bancai yang sudah memperkenankan kami semua masuk ke dalam. Terima kasih banyak, saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena awalnya kami khawatir sekali tidak bisa masuk, tapi alhamdulillah semuanya bisa masuk. Sudirman di sini diperlakukan dengan sangat baik. Sejak kapan Sudirman dipindahin ke Bancai? Kalau informasinya kan dari tanggal 15. Secara mungkin surat menyuratnya tanggal 15 saya nggak tahu. Tapi ya kami tahunya baru di tanggal 19. Tanggal 19 tanggal 20. Kemarin lah tanggal 20. Saya terima informasi tanggal 19 sampai 20. 19 kalau nggak salah terima informasi jam 17 Sudirman sudah ada di Lapas Bancai. Berarti berapa lama Sudirman di Polda? Ya dari awal tanggal 21 Mei aja. 4 bulan lebih. Jadi gini, Peggy tertangkap tanggal 21 Mei 2024. Nah, Sudirman tuh sebetulnya dari tanggal 20 itu masih ditengokin sama kuasa hukum yang Rivaldi waktu itu. Nah, katanya malamnya udah diambil. Jadi dari tanggal 21, nah tanggal 23 kakaknya yaitu diminta cabut kuasa dari saya. Tapi tadi komunikasi dengan Sudirman malah ingetnya nama. Iya, yang diingat hanya nama Ibu Titi. Iya. Jadi pemindahan Sudirman ke Polda itu atas permintaan Polda? Ya kelihatannya seperti itu kan, administrasinya kita juga nggak paham. Kan bukan hanya Sudirman, kan yang lainnya. Cuman kalau yang lain di lapas-lapas yang sudah ditunjuk, hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. Dengan alasan apa mau dipisah? Ya kemungkinan kalau ini ya, kalau menurut keluarganya kan Sudirman itu paling lemah. Ketika dia dalam tekanan, dia itu pasti dia tidak akan tahan. Apalagi misalnya dapat perlakuan yang tidak nyaman, pasti dia terpaksa mengakui apa yang tidak dilakukan. Nah, dia juga mengaku pada saat dari
diambil dari lapas itu, kemudian sampai jam 4 dia diinterogasi, dia ngomong saya nggak melakukan, tapi ketika dilakukan kekerasan dia tidak tahan, gitu. Dia disiram air panas, dia cerita begitu. Dia di Polda setelah diambil dari Cirebon, kepalanya disiram air panas. Dia sebutin namanya, cuman saya nggak ngeh, saya ini. Tapi alhamdulillah tadi ketemu sama keluarganya, kemudian saya tanya di sini kamu ya semua di sini baik. Cuman dia tadi dia jadi imam sholat, tapi dia minta Al-Quran karena di sini nggak ada, kami nggak sempat bawa. Nantilah coba kalau ini biar nanti dikirim. Ada pesan nggak dari Sudirman? Ya intinya mah Sudirman menyatakan saya tidak pernah melakukan seperti yang di 2016 itu. Kita juga meyakini itu. Hanya karena dia dalam tekanan aja yang luar biasa. Kalaupun misalnya sekarang ada ungkapan Sudirman mengaku 6 kali, itu juga karena dalam tekanan. Karena hanya dia yang ditaruh di Polda. Yang waktu Peggy penangkapan itu. Nah, dengan pengakuan itu apakah akan Bu Titin akan jadi kuasa hukumnya lagi atau mengambil langkah apa Bu ke depannya Bu? Ya saya sih masih berkomunikasi karena gimana pun dulu yang mengantarkan Sudirman dan keluarganya, yang mengantarkan keluarganya ke Peradi kan memang saya dari awal. Dan saya memang masuk ke kuasa hukum keluarga. Tetapi dengan kondisi Sudirman yang tadi masih, jadi kemarin tuh Sudirman udah dikasih informasi keluarganya mau kesini, terus dia tanya Bu Titin ikut enggak, Iya, gitu. sempat Itu nanya. yang dia tanyain, Sama Bu petugas. Titin ikut enggak sama Iya. petugasnya kok. Sama Iya. petugasnya kok. Ya ini, tapi alhamdulillah saya diizinkan masuk. Kenapa Bu? Ya, insya Allah. Ya kita lihat ke depannya lah. Yang penting target kita itu Sudirman bisa pindah dulu ke lapas Cirebon. Karena gini, saya masih bisa nganter, tapi kemampuan saya juga kan tidak luar biasa. Kalau misalnya mereka nengok seminggu sekali aja, berat banget saya harus nganter keluarga gitu kan. Jadi kita sih berharap pindah ke lapas Cirebon dulu. Jadi kalaupun tanpa diantar oleh saya, gitu keluarganya bisa nengokin pakai motor, cukup ngisi bensin 20.000 kan selesai. Kalau di sini kan berat bebannya. Jadi permohonan yang utama itu mudah-mudahan Sudirman bisa pindah ke lapas Cirebon. Karena sebenarnya tidak ada kekhawatiran apapun Sudirman pindah ke lapas Cirebon. Mereka juga sudah paham, semua juga yang 7 terpidana, yang 6 di sana juga sudah paham konstruksinya seperti apa. Jadi jangan takut diapa-apain, enggak, mereka juga paham Sudirman paling menderita gitu loh. Setelah Peggy tertangkap aja Sudirman paling menderita kok. Kata siapa hidup enak, menderita Sudirman. Jadi mohon ini menjadi dukungan buat semua pihak agar Sudirman bisa dipindahkan ke lapas Kan Cirebon. tadi sempat ngomong ada kekerasan. Ya. Apakah ada bukti-bukti ya? Kalau hanya katanya kan susah juga dibuktikan Bu. Ya Mas, kalau misalnya dari dulu juga kan kita masalah kekerasan itu sudah kita coba buktikan, tapi apa yang kita dapatkan toh anak tetap divonis. Kalau misalnya sekarang kekerasan macam aja bukti mana ada sih, misalnya ada bukti video orang dikerasin, uang bukti misalnya itu video zaman dulu aja nggak ada gitu loh. Jadi misalnya kekerasan karena apa, buktinya mana, ya nggak bisa dong ngomong seperti itu. Dari dulu juga mereka mengalami kekerasan luar biasa gitu, tapi kan tetap aja vonisnya jatuh sekian gitu loh. Ya. Jadi diperkirakan kapan Bu kira-kira Sudirman pindah ke Cirebon? Ya kita sih hanya mengajukan permohonan ya, eksekusinya kan kita nggak tahu. Karena Sudirmannya sendiri memang tadi pengennya ke Cirebon, biar Mimi sama mamanya bisa nengokin gitu. Dia juga kan paham perjalanan ke sini. Terima kasih Bu. Ya, Makasih Bu. Ya. ayo. Oke. Ya, Kang Dadang, samper aja. Siap. Nanti ngikutin saya ya. Oke guys, izin pamit dulu. Saya mau naik ke mobil. Nanti kita sambung lagi live-nya. Terima kasih atensinya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.